Gimana? Ini termasuk bagian dari ini ya, pengendalian di luar kendali ya. Iya, ini Kendali. contoh nyata ini. Contoh Ringan nyatanya. kali kita. Iya. Iya, jadi lanjut itu tadi ya. Jadi Iya. Zeno melahirkan murid yang bernama Epictetus. Kemudian pikiran ini berlanjut sampai kepada Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang sangat familiar di film Gladiator gitu. Nah, sebenarnya yang saya lihat bahwa antara Epictetus dan Marcus Aurelius ini kan sebenarnya dua komponen yang sangat berbeda ya, di mana satunya adalah seorang kaisar, raja, dan yang satu adalah seorang budak gitu. Nah, bagaimana kemudian gap antara kedua status yang berbeda antara budak dan raja ini memilih untuk jalan yang sama, itu jalan stoa gitu, jalan pikiran stoa. Ini kan menandakan bahwa sebenarnya filsafat itu kan tidak hanya membicarakan sesuatu yang abstrak gitu ya, tidak melulu tentang sesuatu yang abstrak, tapi bagaimana nilai-nilai filosofis itu bisa dikonkretkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu misalnya. Nah, kemudian yang juga fundamental sebenarnya kan adalah bahwa cara berpikir filsafat stoa ini kan dia prinsipnya harus selaras dengan alam ya, selain dikotomi kendali tadi ya. Jadi yang dimaksudkan dengan hidup selaras dengan alam itu kan bukan tentang lingkungan secara ansih gitu atau secara eksplisit lingkungan, tapi bagaimana kita menggunakan akal sehat kita, rasio kita Nalar untuk kita nalar kita melihat kehidupan sehari-hari gitu. Karena sebenarnya cara berpikir dengan nalar itu kan membuat kita mengeliminasi hal-hal yang tidak masuk akal yang menimbulkan emosi-emosi negatif tadi itu ya gitu. Iya. Kalau misalkan di buku ini misalnya dijelaskan oleh penulis bahwa ketika misalnya kita menginjak kotoran anjing, hal yang pertama kita lakukan adalah memarahi anjing tersebut atau kucing tersebut gitu. Padahal secara logika mana mungkin anjing atau kucing ini bisa dengan gampang untuk membuang kotorannya di WC itu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita maksudnya muncul emosi-emosi negatif ya tidak pula. Gitu. Iya. Padahal harusnya kan yang membedakan manifestasi Tuhan di muka bumi ini antara kita dan tumbuhan, kita dan hewan itu kan sebenarnya adalah di akal itu sendiri ya gitu. Iya. Bukan otak tapi proses cara berpikir nalar itu gitu. Nah, kemudian hal-hal yang membuat emosi negatif inilah yang dinegasikan atau yang disingkirkan oleh cara-cara berpikir stoa ini gitu. Bagaimana ketidakrasionalitasan itu dapat mengganggu kehidupan kita gitu. Padahal kita harusnya menurut orang-orang stoa kita harusnya punya persepsi lain tentang sesuatu gitu. Makanya mereka mengajarkan tentang interpretation of meaning ya gitu. Interpretasi kita terhadap makna gitu. Terhadap sesuatu makna. Cara kita memaknai kejadian-kejadian. Masih jelek ya jaringannya? Soalnya lagi pakai data seluler ini, nggak pakai wifi. Gimana tadi? Lanjut aja Bang. Gimana Bung Afan? Ada komentar? Sorry jaringan tadi Bang ya. Iya. Aduh. Halo? Halo? Udah aman belum jaringannya? Udah. Aman Bang, udah. Udah barusan. Ya jadi selain berpikir dengan mengikuti alam atau rasio tadi itu,
kita juga sebenarnya diajarkan bagaimana tentang cara kita untuk berdamai dengan peristiwa itu sendiri ya gitu. Karena menurut orang-orang Stoa, melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi itu artinya kita keluar dari keselarasan dengan alam itu gitu. Jadi sebenarnya ketika kita melawan suatu peristiwa itu dengan cara yang sebaliknya, misalnya kayak tadi bahwa kita telah menginjak kotoran lalu kita memarahi anjing yang dalam tanda kutip nggak bisa berpikir itu, maka kita sudah keluar dari jalur kelarasan cara berpikir seperti alam itu. Nah, itulah yang memproduksi hal-hal negatif yang membuat kita apa ya, maksudnya terjerumus dalam pikiran-pikiran emosi negatif yang kontraproduktif justru gitu. Nah, kemudian bagaimana dikotomi kendali itu ya? Karena kita harus mengulang-ulang itu karena inti dasar dari pikiran orang Stoa itu kan bahwa adanya kendali tadi itu ya, seperti yang dijelaskan oleh Deka tadi ya gitu loh. Iya. Jadi kita tuh harus benar-benar gimana? Iya. Harus benar-benar bisa pengendalian diri sendiri sebelum kita mengendalikan hal-hal yang di luar apa yang bisa kita kendalikan. Harus dilatih sebenarnya hal-hal yang seperti itu, dan kita harus bisa membedakan mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti itu. Mungkin saya eksplisitkan ya, maksudnya tuh kayak ada hal yang tidak dibawa kendali kita tuh, maksudnya tuh kan kayak tindakan orang lain terhadap kita gitu. Iya. Ya, iya. Ya tentu maksudnya kita nggak bisa membuat itu ada dalam kendali kita ya. Termasuk opininya, terus popularitas kita gitu, maksudnya kesehatan kita, kekayaan kita gitu, atau kondisi-kondisi ini ya, faktisitas ya, atau apa ya, fakta yang terlempar dalam diri kita gitu ya. Jadi misalnya kayak kondisi kita lahir, jenis kelamin kita, orang tua kita gitu. Maksudnya kita nggak bisa memilih hal-hal tersebut gitu. Iya. Yang paling ekstrim tadi bahwa termasuk itu kematian gitu. Itu kan sesuatu yang di luar kendali kita gitu. Lalu apa sih yang ada di bawah kendali kita itu apa gitu? Nah, yang di bawah kendali kita itu kan misalnya judgement tadi ya, pertimbangan kita, opini kita, persepsi kita terhadap peristiwa itu, lalu hasrat kita, keinginan kita gitu, tujuan kita, dan segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri itu adalah hal-hal yang ada di dalam kendali kita ya gitu ya. Iya. Nah, kenapa itu penting gitu? Karena pada dasarnya kalau menurut saya depresi itu kan disebabkan oleh dicampurnya dua dikotomi ini ya. Jadi maksudnya kenapa kita tiba-tiba depresi? Karena sebenarnya kita itu menggabungkan kedua hal yang berbeda ini. Misal seperti ketika kita berusaha keras, kita bekerja keras, kita terus saja berbuat apa ya, sesuatu yang paling terbaik untuk karir kita misalnya, untuk pasangan kita misalnya, untuk siapapun itulah. Tapi yang celakanya kita menggabungkan hasilnya itu ada di bawah kendali kita juga. Jadi kita menganggap begini, ketika saya bekerja keras, saya akan mendapat uang yang banyak misalnya gitu. Nah, jadi kan harusnya uang ini kan ada di luar kendali kita, sedangkan usaha kita ada di dalam kendali kita gitu. Nah, ketika ini digabungkan, maka ketika kita berusaha sekeras mungkin, bekerja semaksimal mungkin, lalu kita mendapatkan uang ini akan hilang. Nah, maka kita akan menjadi stres gitu loh, karena menganggap bahwa uang ini adalah sesuatu yang ada di dalam kendali kita, padahal tidak gitu. Nah, ketika kita misalkan bisa membuat itu menjadi sesuatu yang berbeda, maka ketika kita mendapatkan hasil dari kerja kita, lalu uang itu akan habis, ya sudah, itu kan memang di luar kendali kita gitu. Itu tidak akan menjadi problem yang serius gitu loh. Karena memang itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita gitu. Sama halnya dengan ini ya, misal kalau kita relevansikan dengan kehidupan apa ya,
anak muda gitu misalnya ya, tentang cintanya Ya. gitu. Yang kita bisa lakukan kan hanya mencintai pasangan kita dengan baik gitu Iya. loh. Dengan apa ya? Maksudnya dengan cara itu kita bisa sedikit meminimalisir dia untuk tidak berbuat curang gitu. Tapi toh kamu akan dicintai kembali atau tidak itu kan bukan Itu bukan kendali kita. ya itu bukan kendali kita gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya kita tuh kan apa ya terjerumus dalam hal-hal seperti itu gitu, sehingga ketika kita tidak bisa membedakan itu, maka ya pikiran kita akan kacau tadi, akan keluar dari cara berpikir, cara yang selaras dengan alam tadi itu gitu sih kayak misalnya poin-poin dari pikirannya Iya. Stoa itu gitu. Iya, memang poin-poin dari pikiran Stoa itu yang dimana dari tadi Bang Rimba coba jelaskan. Dari tadi Bang Rimba jelaskan tentang bagaimana kita berusaha untuk mengendalikan diri kita sendiri dan pikiran kita. Jadi emosi dan hal-hal negatif sebenarnya yang terjadi di dalam pikiran kita, di dalam tubuh kita itu terlahir dari hal yang kita pikirkan sendiri gitu. Padahal kita bisa memaknai sesuatu kejadian, memaknai hal-hal yang sudah kita miliki atau apapun yang sedang kita jalani ini dengan makna lain gitu. Bisa kita maknai sebagai keberuntungan dalam kehidupan ataupun kesenangan untuk diri kita sendiri. Jadi yang ditekankan di filosofi teras ini emang tentang bagaimana kita cara mengendalikan diri sendiri sih. Mengendalikan pikiran kita agar terlahir emosi-emosi, terhindar dari emosi-emosi negatif, dan kita bisa merasa aman, tentram. Banyak contoh-contoh juga di filosofi teras ini, termasuk tentang tadi yang kata Bang Rimba, perihal kematian. Ada satu contoh yang dikasih oleh Mas Pirik ini tentang kita itu kalau mencium atau menyayangi seseorang makhluk hidup, kita harus berpikir kalau mereka itu adalah hal yang fana, agar ketika mereka meninggalkan kita atau mereka meninggal dunia, kita tidak terlalu dikuasai oleh perasaan kesedihan itu sendiri. Jadi hal-hal yang bersifatnya duniawi itu kita menganggap aja seperti itu halnya fana. Jadi diri kita sendiri tidak dikuasai oleh kesedihan atau rasa kecewa yang mendalam. Jadi kembali lagi semuanya itu tentang bagaimana kita mengelola perspektif kita sendiri dan mengendalikan apa yang emang kita bisa kendalikan di diri kita sendiri tanpa memusingkan hasil akhirnya itu sendiri. Moderator terlalu menguasai forum, jadi nggak terlalu ngena diskusinya. Iya guys, sorry. Sebenarnya kita ini sih sharing aja sih sebenarnya. Bahkan ya, sebenarnya kalau kita sharing. Iya sih. Kalau ada teman-teman yang mau bergabung, ini aja, join aja, minta join aja biar ikutan ngobrol. Sebenarnya ya biar kita sekalian ngebahas atau mungkin mau ngasih pengalaman tentang melewati fase-fase yang dari tadi kita omongin. Tapi termasuk gini loh Bang Rimba, teman-teman yang galau-galau, yang nggak lulus universitas yang diinginkan gitu, maksudnya bisa cerita gitu. Nah contoh ini contoh nyatanya ini tentang teman-teman yang tahun ini baru aja kan banyak dari teman-teman kita yang tidak lolos masuk universitas. Mereka banyak sekali mengeluh, menyalahkan diri sendiri, seperti ada kalimat-kalimat seperti, kok saya tidak lolos ya di universitas ini, padahal saya udah belajar mati-matian, saya belajar 24 jam, saya kuasai loh pelajaran-pelajaran ini, kok dia bisa lolos ya, padahal dia kayaknya nggak belajar, padahal dia kayaknya santai-santai aja, main-main aja.
Nah, itu yang anak-anak muda pada zaman sekarang itu lebih menyalahkan diri sendiri, mereka membangun emosi negatif itu sendiri dari pikiran mereka. Padahal bisa aja mereka mengubah perspektif mereka, memaknai kegagalan itu sebagai hal yang baru agar mereka berusaha lebih keras lagi. Kayak seperti bisa diganti kan kalimatnya seperti, oh gagal nih, mungkin saya lebih disuruh belajar lebih giat, atau mungkin ada universitas lain yang lebih bagus untuk saya nantinya. Seperti itu sih cara pengendalian pikiran sendiri. Karena kembali lagi kayak kata Bang Bimba tadi, seperti mencintai seseorang juga, kita bisa mengupayakan mengasihi seseorang, kita bisa mengupayakan hal-hal apapun untuk kita berikan kepada orang lain. Tapi kembali lagi hasil akhirnya itu tentang entah mereka tetap bersama kita atau mereka bersama orang lain, itu bukan kendali kita sendiri. Ya benar itu. Yeah. Jadi dalam filsafat Stoa juga ini kan mengusung kebahagiaan itu tidak lain juga menurut saya Bang, karena memang mereka akan bahwa kebahagiaan ini adalah antitesa juga kan, karena memang kebahagiaan ini yaitu sebagai jiwa yang tenang dan damai. Iya. Iya benar. Apatheia kan yang diistilahkan oleh orang-orang Stoa. Jadi sebenarnya kebahagiaan sejati itu kan bukan terletak pada sesuatu yang di luar itu. Jadi menurut mereka kan kebahagiaan itu kan ketika kita mampu untuk mengusir sesuatu yang membuat kita tidak tenang gitu loh. Maksudnya kayak maksudnya hasrat itu kan dia beda ya dengan keinginan gitu loh. Jadi keinginan itu kadang-kadang kan membuat kita celaka gitu. Keinginan kita sendiri itu yang membuat kita celaka gitu. Jadi mereka mengibaratkan kayak ketika kamu dikuasai oleh hal-hal yang misalnya berbau bahagia terlalu lebih gitu, bersedih terlalu lebih, itu kan diibaratkan kayak boneka yang dipakein tali gitu lalu ditarik ke sana kemari oleh rasa-rasa eksternal itu gitu. Memang kalau saya melihat memang pikiran-pikiran Stoa ini juga tentang ini ya. Kalau misalkan kita lihat di sisi agama lah misalkan, saya melihat keikhlasan gitu. Saya melihat sesuatu jangan melebih-lebihkan gitu loh. Maksudnya cinta kamu terhadap sesuatu tuh jangan terlalu dilebih-lebihkan gitu. Kayak gitu sih saya melihat. Apakah mungkin teman-teman juga melihat hal yang sama mungkin? Ya benar sih Bang. Iya. Sama, Deka juga melihat di pikiran-pikiran orang Stoa ini tentang jangan kamu terlalu mencintai sesuatu yang sewaktu-waktu akan dapat hilang, dapat meninggalkan kamu, seperti kekayaan, terus barang-barang yang kita miliki sekarang, atau orang-orang di sekitar. Bisa kita menyayangi, mencintai, tapi jangan terlalu, karena sewaktu-waktu akan hilang juga. Cuman ya gimana Bung Afan? Gini Bang, dalam HAM juga kan seperti tadi, jangan sampai kita mencintai berlebihan Bang ya, seperti yang dikatakan sama kita tadi. Nah, jadi menurut saya kan ada juga dalam buku ini yang mengatakan contohnya yang datang dari luar diri kita itu adalah pinjaman katanya. Contohnya kesehatan anggota tubuh, kecantikan dan sebagainya itu ada pinjaman kan Bang. Jadi sewaktu-waktu itu bisa hilang sampai kita mencintai yang datang dari luar ini lebih-lebihkan lah. Karena memang nanti akan menimbulkan kekecewaan besar. Benar gitu. Kalau kita misalnya begini ya, saya mencoba melihat dari insight pikiran ini, apakah kemudian pikiran ini adalah pikiran tentang kepasrahan atau bagaimana? Gitu, karena mengingat cara-cara berpikir ini dia lebih ini tentang
tentang pasrah terhadap sesuatu yang apa ya, dalam konotasi pesimis atau tidak ya gitu ya. Saya punya jawaban sih, tapi saya mau dengar jawaban teman-teman dulu. Jadi seakan-akan kan pikiran ini kan seperti kita pasrah kepada keadaan ya gitu ya. Maksudnya Iya. tidak ada rasa optimisme gitu dalam melihat kehidupan gitu. Apakah kalian sepakat dengan pandangan seperti itu misal? Kalau untuk dibilang pasrah secara keseluruhan, kalau Deka sendiri sih nggak sepakat ya. Karena di tulisan filosofi teras ini juga menjelaskan apakah filsafat Stoa ini menganjurkan kita untuk pasrah seluruhnya terhadap situasi, tetapi kan tidak juga, tidak yang maksudnya pasrah benar-benar ya udahlah saya begini aja, nggak gitu. Tapi bagaimana kita membiasakan diri dengan penerimaan tentang sekitar, tentang diri sendiri, bukan yang tentang bukan tentang pasrah pada keseluruhan sih. Menurut saya juga sama sih Bang. Ini bukan kepasrahan juga sih kalau kita kaji Bang ya, karena memang lebih ke perasaan saja semua. Karena memang ada juga kan pada saat Perang Dunia kedua itu Bang, yang dicontohkan pada ini, yang di mana ada militer yang tentara Amerika itu ya? Iya, tentara Amerika. Dia kan di penjara selama 7 sampai 7 tahun, 7,5 lah, 7,5 tahun. Kalau sebagai orang biasa ya, kalau dia memikirkan dia dipenjarakan, kakinya patah pada saat itu, bapaknya meninggal, pasti akan, kalau dia melakukan hal-hal itu, pasti akan gila. Tapi karena dia sebelum itu mempelajari tentang filsafat Stoa ini, bagaimana dia bisa membedakan antara yang bisa dia kendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Makanya dia berpikir itu, sehingga pada saat dibebaskan, dia masih sehat-sehat saja. Masih waras sih lah. Waras lah. Iya, menjaga kewarasan. Ya, mampu mengendalikan apa yang mampu membedakan apa yang mampu dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Jadi menurut saya ini tidak pasrah, semacam kita mana ya, lebih memikirkan masih ada hal yang lebih bahagia lah di antara pun sebesar apapun musibah yang kita dapatkan, itu masih banyak kita petik kebahagiaan, masih bisa kita mendapatkan kebahagiaan. Iya. Karena memang sebenarnya juga ini kan membicarakan kebahagiaan kan Bang. Itu berasal dari Bang, bukan dari luar ya. Iya. Ya, saya juga sih melihat hal yang sama ya. Maksudnya malahan pikiran-pikiran orang Stoa ini mengajarkan kita malah untuk lebih mempersiapkan diri lah ya. Maksud saya begini, misalkan ketika kita berpikir bahwa sesuatu yang buruk itu akan terjadi pada kita, maka kita akan mempersiapkan untuk menghadapi situasi yang buruk itu gitu. Misalkan ketika kita dalam keseharian kita, misalnya sebelum kita memulai aktivitas, misalnya kita memikirkan bahwa hal-hal buruk akan terjadi pada kita, misalkan ketika kita akan berangkat ke kampus, lalu apakah kita akan menjumpai kemacetan, lalu kita akan menjumpai kata-kata teman kita yang mungkin tidak akan mengenakan untuk diri kita. Nah, sebelum hal itu terjadi, karena kita telah memikirkan kemungkinan buruk itu, maka kemudian kita bisa mempersiapkan hal apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi seperti itu. Misalkan kita akan memilih jalur yang tidak macet misalnya, atau apa. Sama seperti ini juga ya, maksudnya tentang kita, bagaimana kita siap untuk menghadapi kematian gitu misalnya. Dari awal misalnya kalau setelah kita berpikir bahwa orang-orang terdekat kita akan kembali ke asal gitu, atau maksudnya akan mati atau meninggal gitu. Ketika kita menyadari itu, tentu kita akan
mempersiapkan hal-hal yang membuat kita ini ya akan terus kembali dekat dengan orang yang kita sayang gitu, karena kita tahu pasti bahwa mereka tuh akan pergi gitu, maka kita akan kembali menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua kita, misalnya kembali menjalin komunikasi yang baik dengan adik kakak kita, karena kita sadar bahwa kemungkinan terburuk adalah bahwa mereka akan meninggalkan kita gitu ya. Jadi memang sebenarnya ini bukan suatu pikiran yang pasrah ya gitu ya. Iya, bukan pikiran yang pasrah sih Bang. Karena kan kita diajari untuk bagaimana memaksimalkan waktu yang kita punya bersama orang-orang di sekitaran kita. Seperti tadi Bang Rimba juga memberi contoh saat kita ke kampus, apakah kita akan terjebak macet. Padahal kita bisa juga untuk memaknai kemacetan itu dengan hal-hal yang lain, seperti bisa membaca buku, atau mungkin kita bisa mendengarkan musik-musik favorit kita sendiri. Apalagi tentang bagaimana kita cara ya, kan? memaknai sesuatu aja. Sekali banyak apalagi memaknai. Ya. Apalagi kalau macetnya sama doi kan, kita punya lebih banyak waktu untuk ngobrol. Bukan lagi kalau macetnya sama. Kayaknya kalau untuk anak zaman sekarang sih seneng banget. Ini ada pertanyaan komen dari Bang Ebi. Pernah nggak dari 3 narasumber sepengalamannya bagaimana penerapan dikotomi kendali dalam kehidupan nyatanya? Ceritakan dong sepengalamannya. Aduh, bagaimana ini? Siapa yang mau duluan nih? Pernah nggak dari 3 narasumber sepengalaman bagaimana penerapan? Deka duluan deh. Boleh. Sejujurnya, selama hari ini Deka menjalani hari-hari ini, Deka itu belum bisa menerapkan tentang pengendalian diri atau dikotomi kendalian dalam kehidupan nyata, karena masih selalu terbawa emosi-emosi negatif. Karena pada awalnya masih belum bisa membedakan mana yang bisa dikendalikan oleh diri sendiri, mana yang tidak bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Tentang pengendalian sendiri ini masih dalam tahap belajar gitu. Masih dalam tahap belajar karena emang kayak susah aja gitu. Kita kayak didoktrin nih Bang, kayak didoktrin kamu harus bisa mengendalikan ini. Jadi harus dilatih agar bisa bagaimana caranya mengendalikan diri sendiri. Iya, iya sih, maksudnya sebenarnya kan Stoa itu kan bukan pada akhirnya bukan tentang kita berhasil mengklaim bahwa diri kita adalah manusia yang benar-benar berdamai dengan keadaan gitu ya. Tapi lebih ke bagaimana usaha kita dari sekarang ke besok gitu ya. Iya. Kalau Bung Afan nih gimana, ada yang mau diceritain tentang pengalamannya Bung Afan? Ya, sedikit Bang ya. Jadi ini sebenarnya belum lama saya baca ini Bang ya. Tapi setelah saya baca-baca ternyata ini relevan juga dengan kisah saya yang dahulu itu Bang. Jadi dalam aja Bang ya yang lebih enak ya, karena memang banyak di sini mungkin dari kalangan pemuda, dari kalangan yang muda. Ya. Pada saat dulu itu Bang, sebelum saya mengetahui bagaimana dikotomi kendali ini, misalnya pada saat saya diputusin sama pacar misalnya Bang. Jadi di sana itu saya merasa depresi sekali, karena memang orang yang saya cinta ini orang yang saya kira akan membuat saya bahagia, ternyata dia tidak memiliki rasa yang sama. Jadi pada saat itu, halo Bang? Iya, lanjut, aman. Ada Bang ya? Ya. Pada saat saya memikirkan, kalau saya terlarut terus dalam pemikiran ini, saya tidak akan bisa maju pada saat itu. Tapi ini sebelum saya mempelajari tentang Stoa Bang ya.
filsafat Stoa ini. Ya. Saya berpikir ya udahlah gitu kan, masih banyak cewek lain. Ternyata relevan pada saat saya membaca buku ini. Ternyata wanita ini kan atau pacar kita ini di luar kendali kita. Jadi dia mau pergi atau dia mau masuk dalam kehidupan kita, itu terserah mereka. Itu di luar kendali kita, Bang. Jadi itu salah satu yang apa ya, yang masuklah dalam kehidupan saya. Ternyata pada saat saya baca-baca, oh ternyata relevan ya. Kita lebih mengikhlaskan lah. Ternyata kita kalau kita memikirkan itu tidak ada gunanya juga, Bang. Lebih baik kita meluangkan waktu yang seharusnya memikirkan dia. Lebih baik kita gimana ya, memanfaatkan lah waktu itu dengan yang sebagus lebih produktif lah ya. Dan sebagainya. Ya. Kalau dari Bang Bimbo sendiri? Anjir, nah. Kan kata ditanya ini kan dari 3 narasumber. Iya. Ya sebenarnya apa yang diceritakan Afan memang ada juga gitu contohnya di dalam buku ini ya, sepanjang saya membacanya gitu. Pun Om Piring sendiri kan telah berjumpa sebenarnya dengan banyak orang yang telah mempraktikkan kehidupan Stoa ini kan. Jadi sebenarnya kita juga sih sering gitu, kita punya banyak teman yang sebenarnya telah melakukan praktik ini gitu. Pernah punya teman yang kayak apa-apa tuh enjoy nggak sih gitu, pengen ini enjoy, pengen itu enjoy, ditimpa masalah enjoy, yang slow itu gitu. Walaupun mereka belum membaca hal-hal tentang Stoa, tapi mereka telah mempraktikkan kehidupan Stoa itu sendiri, karena memang kan filsafat Stoa ini kan tentang way of life gitu ya, maksudnya tentang sesuatu yang bisa dijadikan sandaran untuk hidup gitu. Sandaran untuk hidup. Nah kalau saya pribadi sih sebenarnya filosofi teras ini saya udah baca dari beberapa tahun yang lalu gitu. Nah buku ini sebenarnya menjadi salah satu buku yang menjadi turning point saya gitu ya untuk kembali membentuk diri gitu. Maksud saya di kehidupan yang lalu, misalnya saya adalah seorang yang sangat temperamen gitu, yang sangat beringas dalam menghadapi situasi dan kondisi gitu. Juga tentang ini ya, tentang maksudnya sebelum membaca ini bahwa saya selalu dikacaukan oleh pengalaman-pengalaman masa lalu gitu. Baik itu dari pergaulan teman ataupun pengalaman dari orang tua misalnya. Nah setelah membaca buku ini, saya merasa seperti dilahirkan kembali begitu ya, dengan proses yang saya rasa sih memang nggak mudah gitu loh, karena buku ini kan seakan-akan mengajarkan kita pada sesuatu yang enteng-enteng aja. Orang tua meninggal gitu, masa kamu mau menangisi itu gitu. Tapi pada akhirnya saya mendapat satu pencerahan gitu lah, bahwa hal-hal itulah yang ternyata membuat kehidupan saya tidak tenang gitu loh. Bagaimana saya melihat sesuatu itu dalam selalu perspektif yang semua tuh harus bisa saya kendalikan nih gitu loh. Saya udah belajar banyak tentang hal, tapi kenapa saya selalu gagal gitu. Jadi emosi-emosi itu berakumulasi sehingga menyebabkan saya menjadi seseorang yang tidak begitu berkembang dulu ya. Tapi setelah membaca filosofi teras, saya mempunyai satu pandangan baru tentang cara kita menghadapi dunia ini ya, apalagi kecenderungan orang yang mempunyai bibit-bibit depresi ya gitu ya. Nah, bahkan buku ini saya selalu jadikan ini ya, kayak saya misalnya ketemu masalah, saya harus membaca kembali untuk terus memperkuat itu, karena benar buku Henry Manampiring sendiri kan sampai saat ini mengakui bahwa dia masih, bahkan ketika menulis buku itu pun sambil belajar pun dia masih terdistraksi oleh sesuatu yang di luar kendalinya gitu loh. Iya. Jadi memang filsafat Stoa ini kan memang adalah suatu ilmu yang harus terus kita praktekkan gitu loh, kita mantapkan sampai pada akhirnya kita merasa bahwa di dunia ini apa sih gitu loh. Makanya saya sekarang kayak
apa ya, sudah terpatri dalam pikiran saya bahwa ya kehidupan ini semuanya adalah tentang kesedihan gitu loh. Jadi apa sih yang nggak sedih di kehidupan ini gitu misalnya. Tapi bukan berarti Benar-benar. itu menjadi satu pandangan yang pesimis ya, tapi saya melihat bahwa ketika kita mempersepsikan sesuatu itu adalah kesedihan, maka kita mau ngapain lagi, ya udah hidup tuh sedih gitu loh. Terus you mau apa gitu? Masa you mau uring-uringan gitu loh. Ya, karena dari awal tuh kita udah sadar bahwa hidup ini adalah tentang kesedihan gitu. Cuman kadang-kadang kita terlalu berlebihan mempersepsikan itu kan. Kadang kan kita iya, dikacaukan oleh judgement kita terhadap realitas itu sendiri kan gitu. Gitu sih kira-kira menurut saya, semoga menjawab pertanyaan dari Abang Ebit ya gitu. Dari Bang Ebit Queen. Semoga banyak teman-teman juga yang ini ya, yang ingin bergabung dan berdiskusi bersama kita gitu agar lebih interaktif gitu. Karena sebenarnya tujuan kita ngobrol begini, bikin kegiatan ini kan untuk ini ya, merangkum teman-teman sebaya. Ngobrol-ngobrol, jadi tukar pandangan, pikiran. Kita semacam ini ya, semacam mau bikin perlawanan terhadap ini ya kali ya. Maksudnya banyak orang di luar kita yang masih mendiskusikan hal-hal yang ya you know lah, kayak maksudnya enggak gitulah. Maksud saya ketika diskusi ini terus kita adakan, kita punya suatu perkumpulan yang baru yang lebih sehat lah gitu, yang membahas tentang ini gitu. Oke, sambil menunggu tanggapan-tanggapan atau masukan dari teman-teman yang lain, mungkin kita akan lebih eksplisit ke bagian-bagian akhir dari penulisan buku ini ya, tentang saya sih lebih senang, bukan lebih senang ya, tapi lebih ingin atau kita jawab dulu nih pertanyaan ini. Yang mana, Bang? Ini cinophobia. Ketika kita mengetahui sesuatu di luar kuasa kita, apakah kita akan menjadi seorang yang fatalis gitu? Gimana menurut pandangannya? Siapa dulu ini yang ingin menjawab? Bebas. Siapa yang ingin mau menanggapi gitu? Jadi kayaknya maksud pertanyaan Bang Koplo nih, ketika kita mengetahui bahwa sesuatu itu di luar kendali kita, apakah kita akan menjadi seseorang yang lebih fatalis, tuh lebih ke pasrah gitu sih, lebih menerima bahwa sebenarnya bukan kayak fatalis tuh kayak semacam kepasrahan tadi juga itu sih gitu loh. Gimana menurut Deka nih? Sebentar, jaringan. Klik nggak jaringannya ini? Enggak kok. Ketika kita mengetahui sesuatu di luar kuasa kita, apakah kita akan menjadi seorang yang fatalis? Untuk Deka sendiri yang mungkin baru gitu, baru beberapa minggu ini membaca filosofi teras, ketika mengetahui hal-hal yang di luar kuasa Deka sendiri, mungkin kalau bisa dikatakan pasrah juga tidak, tapi lebih bagaimana cara Deka ngontrol pikiran sendiri, terus mencoba memaknai hal itu dengan positif, atau mungkin memaknainya dengan hal-hal yang lebih baik, agar tidak ada kepasrahan yang benar-benar pasrah dalam diri sendiri. Kalau untuk Deka sendiri seperti itu sih, Bang. Bung Afan, gimana? Ada komentar? Ada sih Bang, sedikit Bang. Jadi menurut saya Bang, sebenarnya kita tidak, kalau kita mengetahui apa yang di luar kendali kita, itu sebenarnya tidak kita terlalu gimana ya, terlalu pasrah gitu. Tetapi kita mengetahui loh bagaimana kita mengisi kekosongan itu. Contohnya pada saat tadi, seperti yang Abang bilang tadi ya, pada saat kemacetan dan sebagainya, pada saat macet itu di luar kendali kita. Tetapi kita tahu ini kan di luar kendali kita. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sehingga mengisi kekosongan ini, sehingga kita ini mengisinya dengan dengan mengisi waktu ini dengan hal-hal yang lebih produktif. Contohnya membaca buku. Kita memikirkan hal-hal yang itu menurut saya Bang lebih ke
kita bisa mengetahui bagaimana hal-hal yang di luar kendali ini bisa kita manfaatkan nanti. Misalnya, contohnya tadi macam sebagainya. Iya sih, sebenarnya kan kalau kita telisik gitu, pikiran orang Stoa ini kan memang mereka tuh dalam hal ini ya, maksudnya untuk menjawab Bung Koplo ya, memang orang-orang Stoa itu menganggap bahwa semesta ini telah terbentuk menjadi suatu kosmos ya gitu ya. Jadi satu kosmos yang ada keteraturannya gitu. Jadi mereka percaya bahwa alam semesta ini memang sudah ada penggerak awalnya gitu, yang menjadikan itu teratur gitu. Toh misalkan ada hal-hal yang kelihatan tidak teratur, padahal di dalamnya itu sebenarnya teratur gitu. Karena mereka percaya pada rasionalitas itu, bahwa ada satu penggerak rasionalitas yang menjadikan sistem ini berjalan sesuai keteraturan itu sendiri gitu. Kalau dilihat dari dalam segi fatalis yang itu ya gitu, saya menjawabnya. Iya, maksudnya kalau dikerucutkan kayak hal-hal yang hal-hal yang teratur itu kan maksudnya kayak kebahagiaan kita itu tidak dalam kategori hal yang rasional itu gitu loh, karena itu tuh berada di luar kita itu gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang bisa saya jawab gitu. Ini ada pertanyaan lain lagi nih, kawan-kawan. Ini ada pertanyaan untuk halaman 46. 46. Ada hal-hal di bawah kendali kita dan ada hal tidak di bawah kendali kita. Tolong jelaskan sedikit halaman 46 dari pandangan narasumber. Ya, silakan. Nah, untuk hal-hal di bawah kendali kita dan hal-hal yang tidak di bawah kendali kita itu, kembali lagi tadi, kita punya kendali pada hal-hal yang bisa kita kendalikan di diri kita sendiri. Seperti contohnya hal-hal yang di bawah kendali kita ya sendiri itu adalah opini kita sendiri, perspektif kita sendiri terhadap lingkungan, dan apapun yang ada dalam diri kita sendiri. Dan hal-hal yang tidak di bawah kendali kita itu seperti opini seseorang, opini orang lain, perspektif orang lain, kekayaan, kesehatan, atau apapun hal-hal yang kita miliki itu di luar kendali kita. Dan itu juga ini sih yang kayak tadi pas di awal-awal obrolan, kan kita sudah obrolin tentang apa-apa yang bisa kita kendalikan dan apa-apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita bisa mengendalikan itu semua, dan untuk hasil akhirnya itu bukan juga di pengendalian kita. Itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita sendiri. Contohnya, semisal hari ini Deka pergi kerja, terus ban motor ini pecah. Padahal Deka setiap hari, rutin setiap bulan ganti oli lah, ngecek mesin-mesin, ngecek ban motor, agar tetap enak bawa motornya. Tapi kan kita tidak tahu apa aja yang terjadi saat membawa motor, seperti ban pecah atau terkena paku-paku di jalanan. Contoh dua hal apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti kita bisa mengupayakan apapun itu, tapi musibah apapun itu tidak bisa kita kendalikan di luar itu. Gimana, Bung Itu, Afan? Bang. Ada tambahan gitu? Sedikit tambahan ya. Jadi di filsafat Stoa ini ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Di mana tidak bisa kita kendalikan ini, contohnya pertama adalah tindakan orang terhadap kita, opini orang lain, atau popularitas kita, kesehatan, kekayaan, dan lain-lain, Bang ya. Kondisi kita saat lahir juga itu sebenarnya tidak bawa kendali kita juga. Jadi contoh yang pertama ini, yaitu tindakan orang lain terhadap kita itu bukan di bawah kendali kita.
Tapi yang di bawah kendali kita itu adalah segala hal sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita. Misalnya tindakan kita terhadap orang lain itu kita udah berbuat baik, kita berbicara baik-baik dengan orang lain, tapi tindakan orang lain terhadap kita ini misalnya bertolak belakang dengan tindakan kita. Sebenarnya itu tidak bisa kita kita lebih ke memikirkan berarti orang ini mungkin sekolah dan sebagainya supaya rasa-rasa pemikiran terhadap pikiran tindakan orang lain itu tidak ada lagi. Contohnya kesehatan juga ini di luar dari kendali kita juga kalau kesehatan ini, Bang. Contohnya kalau kita udah makanan sehat dan sebagainya, tetapi misalnya ada salah satu keluarga kita yang mohon maaf Bang ya, mungkin ada penyakit dan sebagainya. Ini kan di luar kendali kita nih, Bang. Tiba-tiba penyakit ini nanti kepada kita ditularkan ya. Iya. Ini kan di luar kendali kita. Sebenarnya ya, ini adalah hal-hal di luar kendali kita. Iya. Bukannya kekayaan di bawah dan kesehatan di bawah kendali kita juga gitu. Kalau saya bisa menambahkan sih sebenarnya kekayaan dan kesehatan itu bukan di bawah kendali kita sih. Misalnya contoh nih ya, contohnya kita berapa banyak orang yang tidak merokok tapi pada akhirnya terkena kanker juga misalnya. Berapa banyak orang yang menjaga kesehatannya semaksimal mungkin itu tidak lantas menjadikan dia terbebas dari suatu penyakit gitu, dan itulah faktanya. Tapi bahwa usaha-usaha untuk menjaga kesehatan itu ya memang harus dilakukan untuk meminimalisir resiko itu gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa kita sadar pasti bahwa kita tidak terlepas dari hal-hal yang menyangkut kesehatan kita, maka kita akan berusaha untuk bagaimana cara kita mendisiplinkan diri kita untuk terhindar dari itu. Tapi masalah kita terhindar atau tidaknya itu jelas di luar kendali kita gitu. Kalau saya melihat begitu sih ini untuk menjawab teman kita, apa nama akunnya nggak tahu 6226 gitu. Iya, dari pertanyaan dari nggak tahu 6226 ini, kekayaan dan kesehatan itu memang ada di luar kendali kita, Bang. Kayak kata Bang Rimba, kita bisa mengupayakan untuk hidup sehat, untuk menghindari minuman bersoda dan menghindari makanan-makanan junk food, tapi kan itu tetap di luar kendali kita kalau kita bisa terkena penyakit yang misalnya menular atau lainnya. Kekayaan juga itu bukan di bawah kendali kita, itu ada di luar kendali kita karena kekayaan sewaktu-waktu bisa hilang, bisa lenyap dari diri kita sendiri. Itu bersifat duniawi lah kekayaan. Makanya kenapa tidak termasuk dalam kendali kita sendiri. Ini ada komentar dari ada Umi. Umi, halo Umi, sukses terus ya teman-teman. Ya Umi, sehat-sehat ya untuk kegiatannya. Terima kasih Umi doanya. Oke, untuk ini ya, sambil menunggu juga pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin kita akan mencoba membahas hal yang paling ekstrim gitu ya di dalam pikiran Stoa. Jadi mereka mengidentifikasikan bahwa sebenarnya kematian itu bukanlah hal yang cukup harus diperhatikan terlalu berlebih-lebihan ya. Maka kemudian Epictetus dalam salah satu bukunya menulis sebentar lagi saya akan mati dan saya tahu kapan akan saya mati, lalu saya ingin menghabiskan makan siang saya dulu gitu. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya itu bukan hanya sekedar candaan semata tentang itu ya, tapi bagaimana sikap kecintaannya Epictetus terhadap rasa kedamaian itu ya, sehingga bahkan kematian pun tidak bisa mengusik dia untuk menjadi seseorang yang mempunyai rasa khawatir yang berlebihan gitu. Karena pada dasarnya dari awal kan dia memikirkan bahwa
saya ini kan sebelum lahir ya saya tuh nggak ada gitu loh. Lalu kenapa kalau saya nggak ada lagi gitu? Emang ada yang salah gitu ya? Maksudnya ketika dulu saya nggak ada, terus saya dilahirkan, lalu saya harus nggak ada lagi, itu kan bukan sesuatu yang harus menyedihkan dia gitu. Tapi lebih bagaimana ketika dia menyadari itu, maka dia berproses untuk membuat hidupnya penuh dengan sesuatu yang memberikan manfaat terhadap orang lain ya gitu loh. Tapi untuk kita gitu, untuk kita untuk relevansinya terhadap hidup kita, apakah kita mampu untuk sampai ke sana atau tidak gitu loh. Sampai kita nanti mungkin akan menyinggung sedikit tentang apa yang dikatakan sebagai konsep amor fati gitu. Gimana menurut pendapat teman-teman gitu? Apakah kematian tidak semengerikan itu? Kalau untuk Deka sendiri, kematian itu udah jadi hal yang pasti gitu Bang dalam hidup. Udah jadi hal yang pasti akan kita temui ya? Nanti. Iya, akan kita lewati. Mereka tetap akan datang gitu. Mau kita mengupayakan untuk hidup terus gitu, kematian tetap akan datang. Jadi kalau untuk kematian sendiri, kalau untuk dia kan tidak semengerikan itu, tetapi juga ya tidak juga menerima gitu maksudnya. Gimana tuh tidak juga menerima tuh? Maksudnya misal ada kerabat yang meninggal, tetap akan ada kesedihan, tapi tidak juga yang berlarut dalam kesedihan itu sendiri, karena kan kematian sudah menjadi hal yang pasti. Ya, begitu kalau menurut Deka ya gitu. Tapi kalau kita misalkan kita, Bung Afan gimana Bung Afan? Oh masih loading ya Bung Afan ya? Jaringannya lagi jelek ini. Ya sinyalnya lagi jelek nih Pak. Gimana Bung Afan setelah membaca filosofi teras gitu, pandangannya tentang kematian gimana? Apakah seindah Epictetus? Ini kematian itu seolah-olah hal yang menakutkan Bang. Jadi setelah saya membaca buku ini, ternyata kematian itu tidak harus kita takuti, karena memang kita tahu bahwasannya setiap makhluk itu kan tetap akan menjumpai kematian, yang namanya kematian. Jadi yang membuat orang takut akan kematian itu sebenarnya gambaran mereka saja tentang kematian itu yang menakutkan. Makanya mereka ini menganggap kematian itu adalah hal yang menakutkan. Makanya mereka takut akan kematian. Jadi sebenarnya kalau kita dari kecil dididik untuk gimana ya, menganggap bahwa kematian ini adalah sesuatu yang tidak menakutkan, pasti kita tidak akan gimana ya Bang, tidak akan terlalu takutlah akan kematian itu sendiri. Karena memang kematian ini tetap kita jumpai di setiap makhluk hidup. Itu terkait waktu aja. Pasti, dan tinggal menunggu waktu atau saja. Atau mungkin kita ini ya kali ya, kita punya pengalaman yang trauma dengan masa lalu karena apa, terlalu banyaknya asupan surga, neraka gitu, sehingga kita wah gini, hidup tuh gitu ya kali ya. Kebanyakan dicekokin surga, neraka gitu. Yang nggak salah juga sih sebenarnya, cuman itu kan memberikan apa ya, perspektif yang berbeda tentang kematian ya gitu, karena kita takut ini takut itu gitu. Sebenarnya nggak salah juga sih. Nggak salah. Oke. Ada rasa-rasa takut. Iya, teman-teman, BTW kita udah 1 jam nih. Udah 1 jam. Kita tadi mulai dari jam 9 gitu. Iya kan, karena kepotong tadi. Iya. Sebenarnya memang
buku setebal 350 halaman tentu kita nggak bisa terlalu mengeksplor lebih jauh ya gitu. Tapi setidaknya kita kan punya ini ya, maksudnya kita punya satu pandangan tentang baru gitu. Mungkin diskusi-diskusi selanjutnya akan lebih menarik lagi ya. Kita spesifikkan misalnya kita kaitkan antara pikiran Stoa ini dengan fenomena apa gitu, fenomena caci maki yang bertebaran sekarang, itu berita bohong yang semakin merajalela, itu bisa nanti kita lanjutkan. Lalu sebelum menutup ini, saya ingin mengutip katanya solusi, bukan solusi sih, lebih ke bagaimana kita mempraktekkan gitu loh, mempraktekkan kehidupan ini sesuai saran dari penulis bukunya sendiri gitu. Jadi ada beberapa praktek kan yang bisa dicoba gitu dalam buku ini yang ditulis oleh Om Piring ini gitu. Jadi katanya dia tuh beberapa praktek yang bisa dicoba tuh ada yang pertama tuh ritual pagi ya gitu, atau yang kata orang-orang Stoa itu premeditatio malorum gitu. Itu semacam meditasi kita saat bangun tidur gitu. Sebelum kita membuka smartphone itu, kita harus membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi hari ini gitu loh. Tapi itu harus dipikirkan dengan cara yang senetral mungkin gitu, tanpa harus menyebabkan rasa cemas itu gitu. Kita mulai membayangkan aktivitas kita gitu loh, perjalanan kita ke kantor atau ke kampus, sampai pada perjalanan kita pulang gitu, lalu beristirahat gitu. Lalu kita merefleksikan apa aja sih hal yang negatif yang mungkin terjadi hari ini gitu. Bayangkan itu semua, tanyakan kembali kepada diri kita sendiri, apakah hal-hal yang di bawah kendali saya itu tadi, atau hal-hal yang saya terima dari orang lain tadi itu, apakah semua hal itu tuh benar-benar dapat merusak hidup kita nggak sih gitu loh? Atau sebenarnya semua hal-hal ini bisa kita tangani gitu? Itu yang perlu direfleksikan kembali gitu. Jadi perkataan orang, tindakan orang terhadap kita, perkataan dosen tentang kita, atau perkataan siapapun lah selama kita beraktivitas itu, apakah benar gitu loh? Perkataan-perkataan itu tuh bisa menyebabkan hidup kita tuh rusak gitu. Apa jangan-jangan itu sebenarnya bisa kita tangani dengan membalikan persepsi bahwa komentar-komentar itu adalah semacam cambukan untuk kita berusaha lebih baik lagi di hari kemudiannya gitu. Lalu kita beres mengubur hari ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ritual malam katanya. Ritual malam itu Henry Manampiring itu mengutip dari bukunya Seneca gitu. Seneca mengajarkan 3 pertanyaan yang bisa direnungkan gitu saat sebelum kita menutup mata untuk tidur gitu. Yang pertama itu, hal benar apa yang telah saya lakukan hari ini gitu. Kemudian yang kedua, hal salah apa yang telah saya lakukan hari ini. Lalu bagaimana saya bisa berlaku lebih baik gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya tidak untuk memberi penyesalan ya gitu kan. Karena sebenarnya apa yang kita telah lakukan di masa lalu itu udah nggak usah kita sesali lagi gitu. Tetapi bagaimana kita untuk belajar dari kesalahan kita itu gitu loh. Bukan merenung saya tadi ngelakuin hal salah apa ya, lalu kita murung, lalu kita tidak bisa produktif, tapi lebih ke refleksi tentang bahwa diri. Yes, iya gitu. Dan yang ketiga yang menarik nih untuk seorang Henry Manampiring ini, saya yang paling senang yang ini gitu. Dia menyuruh kita mempraktekkan itu melatih lapar gitu. Melatih lapar dengan cara berpuasa berkala gitu. Kita disuruh coba aja menahan makan gitu dari misalkan dari jam 8 malam gitu, baru jam 12 siang besok kita boleh gitu mengonsumsi sesuatu hal yang benar-benar menyehatkan ya gitu loh. Nah, apa fungsinya gitu loh? Dengan puasa itu katanya tubuh kita tuh dipaksa untuk membakar lemak gitu, untuk beraktivitas gitu loh. Jadi pengalamannya dia tuh hal ini juga lah yang membuat dia selain berat badannya turun, mendapat kesehatan, dia juga kan kita dalam posisi lapar itu kan sangat beringas ya kadang-kadang ya. Iya. Iya kan, maksudnya marah-marah, nggak jelas gitu kan. Iya. Tapi ketika praktek ini dilaksanakan itu cukup membantu sih katanya dia, cukup membantu bagaimana
bagaimana kita mengendalikan rasa emosi itu dalam keadaan lapar gitu. Bagaimana kita membuat maksudnya bisa berusaha untuk berdamai dengan keadaan yang seakan-akan harus kita membuat kita tuh harus emosi berlebihan seperti itu. Iya. Dan itu sangat menarik sih yang harus kita coba metode itu gitu. Terlebih orang-orang yang oversize. Ya, jadi Iya, itu tiga ritual yang Henry Manampiring coba tawarkan ya gitu. Dan sebagai penutup sih sebenarnya kenapa kita konsen terhadap filsafat gitu, saya dalam buku ini juga melihat tulisan Marcus Aurelius yang cukup cukup menggugah gitu. Katanya begini, kembalilah ke filsafat gitu. Kembalilah ke filsafat bagai pasien yang mencari obat untuk mata yang lelah atau perban untuk luka bakar atau salep. Kamu akan menaati nalar dan rasio dan menikmati perawatannya gitu loh. Iya. Jadi maksudnya dia tuh sebenarnya obat yang paling ampuh itu ya akal itu. Akal, nalar, dan rasio itu ketika kita selaras dengan alam dan menikmati proses itu, maka sakit ya hanya sekedar sakit. Tapi yang kita nikmati adalah kesakitan itu. Sehingga sampailah kita kepada konsep apa yang dinamakan amor fati itu tadi ya gitu. Jadi kalau kata Nietzsche misalnya fatum brutum amor fati gitu. Cintailah takdirmu meski ia datang dengan cara yang paling menyakitkan gitu. Jadi saya kira ketika kita memahami konsep itu mungkin pelan-pelan kita akan bisa menjalani hidup lebih stabil ya gitu ya. Iya, Kira-kira emosi-emosi menjadi lebih stabil sih. Untuk closing nih, saya persilakan teman-teman pesan-pesannya gimana? Kalau dari Deka sendiri, dari diskusi kita dari tadi itu, gimana kita harus mengendalikan pikiran kita sendiri dulu. Jangan berusaha untuk mengendalikan opini orang lain, pikiran orang lain terhadap kita. Agar emosi-emosi negatif itu terhindar dari kita, coba kita untuk mengendalikan nalar kita, rahasia kita, dan pikiran kita sendiri sih, Bang. Ya. Gimana, Bung Afan? Ya, kalau dari saya sih, Bang, bagaimana kita bisa mengatur diri aja sih, Bang. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati. Nggak ada suaranya ya? Halo? Udah, Bang? Jaringannya jelek ya? Kedengeran ya? Kedengeran ya? Oke. Suaranya lanjut. putus. Halo, Bang? Iya. Bisa? Halo? Masih. Iya. Nggak ada suaranya. Oke, Bang ya. Udah belum? Jadi sedikit dari saya. Ya. Udah ya. Jadi, menurut saya buku ini closing dari saya ya, kita bisa mengatur amarah kita, kecewa kita, rasa iri hati terhadap orang lain. Jadi hal-hal ini bisa kita cari nanti karena memang ini kan di luar dari kendali kita, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya, bagian yang dari dalam menurut buku ini. Jadi itu sih, Bang, menurut saya, Bang. Oke. Terima kasih untuk kedua teman kita. Semoga kita selalu bisa terus melancarkan kegiatan ini ya. Ya, untuk info mungkin malam minggu kita akan kembali berdiskusi melanjutkan buku Sofi kemarin ya dengan Bang Koplo. Kita akan membahas pikiran dari abad pertengahan sampai ke rasionalisme. Jadi
cukup menarik sih untuk kita obrolkan di Untuk kesempatan selanjutnya. diobrol lanjutkan kemarin ya, diobrolkan lagi ya. Oke. Oke, teman-teman, sekian kegiatan diskusi atau ngobrol santai kita pada malam hari ini. Semoga sehat-sehat selalu untuk teman-teman semua. Oke deh, kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Afan, Bang Dimba. Thank you, Dad. Thank you, Bro Afan. Makasih Bang.